Mana lagi nih? Oh ini nih, si Ali Jindan tukang kacang ini ngoceh lagi teman-teman ya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di pagi 4 kali, di sore 4 kali, itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, mau fardu mau sunnah. Setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, mau fardu mau sunnah. Subhanallah, ini kalau cerita nih manusia teman-teman ya nggak mikir dulu ya, nggak dicek. Ya kalaupun mau bohong ya silahkanlah, terserah kamu. Tapi mbok ya mikir dulu. 1 rakaat ya 1 kali hatam Al-Quran 30 juz. Lah dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian rakaat keduanya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Saya ada 4 video sesat teman-teman dari klan Ba'alawi. Apalagi kalau bukan ya doktrin. Kalau nggak doktrin ya cerita-cerita khurafat. Baik, kita simak video yang pertama teman-teman. Ini saya kurang tahu siapa nama Habibnya. Jadi dia cerita ya, zaman dulu ya nggak ada lampu, nggak ada pencahayaan. Jadi orang baca kitab itu pakai ini, pakai ya pencahayaan dari jarinya. Lalu dia sebutkan salah satu Habibnya teman-teman yang punya ya kehebatan seperti itu, karomah lah. Ya, jadi kalau baca kitab katanya saking nggak ada lampu zaman terdahulu teman-teman, ada keluar cahaya dari tangannya. Subhanallah. Coba kita langsung simak videonya. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi versi zaman dulu menurut klan Ba'alawi ini kalau cerita teman-teman ya zaman-zaman ya leluhurnya ya, Habib-habibnya. Kenapa nggak cerita zaman Nabi, zaman sahabat Nabi? Adakah Abu Bakar misalkan sedang baca kitab, baca Al-Quran ya, kemudian nggak ada lampu, nggak ada pelita, lalu keluar cahaya dari lampunya, entah dari jempol, dari telunjuk, dari tengah, dari kelingking. Kemudian bagaimana dengan ulama-ulama berikutnya ya, imam mazhab, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari ya, ulama dunia teman-teman. Ada nggak kisah seperti itu? Nggak ada ya. Semuanya mereka disebutkan ya di zaman itu nggak ada lampu ya pakai pelita, pakai api teman-teman. Tapi ini luar biasanya Ba'alawi teman-teman, nggak butuh api, nggak butuh pelita ya, keluar langsung. Ini saking luar biasa karomahnya, keluar cahaya atau lampu dari jari jemarinya. Subhanallah. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman. Nabi menyatakan, siapa orang yang berbuat baik kepada keturunanku, ahlul baitku, tapi keturunanku belum bisa balas budi, aku langsung nanti di akhirat, di hari kiamat, aku langsung yang balas budi, kata Nabi. Jadi ente berbuat baik sama ahlul bait, berbuat baik sama keturunan Nabi, keturunan itu nggak bisa balas ente, nggak bisa balas budi sama kamu, karena dia mungkin karena nggak mampu atau apa, nggak bisa balas budi sama kamu. Nabi langsung kakeknya yang balas budi sama ente, kakeknya langsung Rasulullah Muhammad SAW yang akan balas budi langsung sama ente. Saya berani menantang siapapun teman-teman untuk membuktikan ya, apakah benar ada hadis bunyi seperti ini keluar dari lisan Nabi SAW. Kalaupun ada teman-teman, pasti ini palsu, dhaif teman-teman. Kalau nggak buatan Syiah ya ada di kitab-kitabnya klan Ba'alawi. Coba, ini secara pemaknaan saja teman-teman sudah rusak ya. Masa iya Nabi SAW akan membalas jasa kebaikan seorang karena berbuat baik di dunia kepada keturunannya teman-teman, sedangkan kita ya bisa mengenal Islam ya, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil teman-teman, kalau bukan wasilah dari Nabi SAW yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman ya, mungkin kita menjadi manusia sesat, mungkin hidup kita sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab teman-teman. Nah kok bisa ini ya, karena kita berbuat baik kepada Habib-habib misalkan di zaman sekarang ini, kemudian Habibnya meninggal duluan, belum bisa membalas kebaikan kita, maka nanti Nabinya akan membalas kita. Subhanallah teman-teman. Sedangkan kita saja teman-teman belum bisa berterima kasih kepada Nabi SAW teman-teman. Ini logikanya di mana? Dari sini ketahuan teman-teman ya, hadis-hadis model seperti ini pasti hadis palsu. Dan ini pernah juga dikatakan oleh Kiai Imaduddin, mana ada hadis bunyinya seperti itu. Ya, kalau bukan hadis palsu, pasti ada di kitab-kitab Ba'alawi saja yang model-model seperti itu, teman-teman ya. Toib, kita simak video yang lain, teman-teman. Mana lagi nih?
Oh ini nih, si Ali Jindan tukang kacang ini, ngoceh lagi teman-teman ya. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar dalam masa kehidupannya berhasil menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. 12.000. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di pagi 4 kali, di sore 4 kali, itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Mau fardu mau sunnah. Ya Allah. Fardu 17 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Belum daripada qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, tarawehnya. Kalau dihitung-hitung puluhan kali dia hatamkan Quran di dalam 1 malam. Kali 30 hari. Jadi leluhurnya ini Habib siapa namanya tadi disebutkan teman-teman, seumur hidupnya ya 12.000 kali dia menghatamkan Al-Quran. Pertanyaan yang pertama dulu, siapa yang ngitung ya? Kok bisa ketahuan 12.000 kali dia menghatamkan Al-Quran seumur hidupnya ya. Kemudian di hari-hari biasa katanya dia bisa menghatamkan 4 kali dalam sehari. Bahkan ketika masuk bulan suci Ramadan, 1 rakaat sholat saja teman-teman 1 kali hatam Al-Quran. Coba logikanya di mana teman-teman ya? Al-Quran itu kan 30 juz. Kalau dikatakan hatam berarti dalam setiap 1 rakaat sholat ya dia menyelesaikan bacaan 30 juz. Nah dari jam berapa sampai jam berapa terus gimana rakaat keduanya ya? Misalkan nih padahal ini juga mustahil teman-teman ya, sholat misalkan sholat sunnah pastinya teman-teman ya, sholat sunnah misalkan sholat duha ya, katanya kan setiap 1 rakaat hatam 1 kali Al-Quran ya, hatam yang 30 juz. Misalkan 1 ya rakaat itu misalkan dari mulai jam 8 sholat duha, hatamnya misalkan sampai sore teman-teman, kan 30 juz. Terus nanti kapan rakaat keduanya teman-teman ya? Subhanallah, ini kalau cerita nih manusia teman-teman ya nggak mikir dulu ya, nggak dicek ya. Kalaupun mau bohong ya silahkanlah, terserah kamu mau bohong ya, tapi mbok ya mikir dulu. 1 rakaat ya 1 kali hatam Al-Quran 30 juz. Lah dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian rakaat keduanya kapan? Ya. Allahu Akbar. Sedangkan Imam Syafi'i saja, ini Imam Syafi'i loh, imam mazhab yang dikenal di seluruh dunia teman-teman. Ya, dari orang tua sampai anak kecil, dari orang yang memang dekat dengan agama maupun orang yang ya kurang-kurang terhadap agamanya tapi kenal dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pasti paling tidak pernah dengar nama beliau teman-teman. Diriwayatkan Imam Syafi'i saja di bulan Ramadan teman-teman menghatamkan Al-Quran 1 hari itu. Ini di bulan Ramadan ya, di bulan puasa ya, paling tidak 2 sampai 3 kali. Ya, makanya ada riwayat Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dalam sebulan itu di bulan suci Ramadan itu 60 sampai 80 kali teman-teman. Ya, itu di bulan suci Ramadan ya. Meskipun kita katakan setiap kemampuan seorang itu berbeda-beda. Ya tapi mbok ya janganlah keterlaluan ngibulnya ini ya. Setiap bulan Ramadan masuk katanya Habibnya ini 1 kali rakaat sholat, per rakaat sholat ini hatam Al-Quran. Berarti hatam Al-Quran maksudnya hatam yang 30 juz teman-teman, 1 rakaat. Lah rakaat keduanya nanti hatam lagi dari jam berapa sampai jam berapa teman-teman ya. Allah ya, memang terkenal sih kalau si Ali Jindan ini teman-teman ya. Ini kalau cerita ngibul ya luar biasa. Ya, ada si Maman meninggal dunia tukang kacang ya. Lalu sebelum dia dikuburkan ada Habib yang datang nulis surat. Ya, ditaruh di bawah kepalanya. Man, kata si Habib ini berpesan, nanti kalau lu ditanya sama malaikat Munkar Nakir, lu kagak usah jawab ya. Lu kasih aja surat dari gua ini, lu masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Teman-teman, ini ngibul tuh ya mikir-mikir juga teman-teman, biar nggak mudah ketahuan lah. Ini saya nggak ngajarkan ngibul teman-teman ya, tapi ya cerdas juga lah ya. Baik, ini video yang terakhir teman-teman. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Ini doktrin yang paling terkenal teman-teman. 1 Habib bodoh yang jahil lebih utama dibandingkan dengan 40 ustadz, kiai, ulama yang alim teman-teman. Pasti maksudnya nih teman-teman ya, karena keterkaitan masalah darah. Jadi orang yang ada darah Nabi mengalir dalam tubuhnya teman-teman
Ya, menurut Ba'alawi ini tetap lebih mulia meskipun dibandingkan dengan ulama kah, kiai ya yang paling alim di muka bumi ini, teman-teman. Ya, simple sebenarnya ya cara membantahnya, teman-teman, menghantam orang-orang yang berstatement seperti ini. Pertanyaannya, sebutkan di Al-Qur'an, sebutkan di hadis Nabi yang sahih ya yang menyebutkan tentang keutamaan darah di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan ketakwaan seseorang. Coba sebutkan ya, mana lebih utama ketakwaan seorang dibandingkan dengan masalah darah, masalah nasab, teman-teman, di sisi Allah Azza wa Jalla. Coba sebutkan sekarang, sebutkan ya. Kalau ditanya masalah ketakwaan yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla, kita bisa sebutkan dalilnya ya. Allah sendiri yang mengatakan, Allah lah yang mengatakan ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa, teman-teman. Maka orang-orang yang bertakwa ini tidak terpusat kepada, tidak terkhusus kepada keturunan Nabi. Mau keturunan siapa? Mau orang Arab, mau orang Ajam, mau orang Australia, Inggris, Indonesia, kulit hitam, kulit putih, tua, muda, teman-teman. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu yang menjadi kunci kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Lah kalau misalkan darah menjadi kunci kemuliaan seseorang yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, lalu kenapa anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, teman-teman, menjadi ahli neraka? Coba, bukankah Kan'an itu adalah darah daging seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama, teman-teman. Jadi ahli neraka. Bagaimana juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal, itu keluarga Nabi loh, bukan kaleng-kaleng, bukan keluarga jauh, keluarga dekat yang setiap hari Nabi bertemu dengannya, berinteraksi, diajak masuk Islam, teman-teman. Toh jadi ahli neraka. Bahkan Abu Lahab disematkan namanya, diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Lahab, teman-teman ya. Jadi bingung, teman-teman ya, melihatnya klan Ba'alawi ini kok sebodoh ini, teman-teman. Jauh-jauh kuliah sampai ke Yaman, tapi ternyata pemahamannya begitu rendah, teman-teman. Kok bisa darah yang mereka klaim, teman-teman, sebagai tolak ukur utama kemuliaan seorang itu di sisi Allah Azza wa Jalla, teman-teman, bukan ketakwaannya. Rasulullah juga bersabda, teman-teman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang bentuk rupa kalian, tubuh kalian ya, maupun pakaian kalian atau harta kalian. Akan tapi yang Allah Azza wa Jalla lihat dari kalian adalah hati kalian, keikhlasan kalian. Ya, keikhlasan berarti kaitannya dengan amal soleh, teman-teman. Amal soleh berarti secara general, siapapun, teman-teman. Ya, enggak terbatas kepada Ba'alawi atau yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang tersambung darahnya sampai ke Nabi. Ini parah, teman-teman. Kalau pemahaman seperti ini, Thaib. Ya, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman. Semoga ini menjadikan kita semakin cerdas, semakin berpikir ya, bahwa hal-hal seperti ini, teman-teman, lebih-lebih di era digital, lebih mudah kita mendapatkan ilmu sekarang, ya lebih kritis ya, lebih kritis cara berpikir ya. Jangan mudah terdoktrin dengan hal-hal seperti ini. Kalau nggak mau mundur ya Islammu akan semakin mundur mengikuti pemahaman-pemahaman seperti ini, teman-teman. Thaib. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.